Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Yang gue pegang ini adalah Asus ROG Phone 8. Harganya waktu launching tuh 11 jutaan. Dan yang gue pegang satu ini adalah Infinix GT30 Pro. Ini harganya nggak sampai setengahnya. Dan video kali ini buat lo yang lagi cari HP gaming tapi budgetnya ngepas, budgetnya nanggung. Mending Infinix GT30 Pro atau Asus ROG Phone 8 ya? Yuk kita bahas. Pertama dari segi desain dan build quality nih, ROG Phone 8 desainnya tuh gaming casual ya, sementara Infinix GT30 Pro hadir dengan mecha design with mechanical light wave. Dua-duanya kelihatan keren. ROG Phone 8 cover bodinya dibalut bahan kaca dengan tapian lengkung dan frame metal, beratnya lumayan terasa sih, 225 gram. Sementara Infinix GT30 Pro cover bodinya polikarbonat, desainnya flat dengan frame juga polikarbonat dan ringannya cuma 189 gram. Selain lebih berat, ROG Phone 8 juga dimensi bodinya lebih tebal. Dan desain sudut smartphone-nya tuh dibuat lebih mengkotak ya. Ya emang sih ROG Phone 8 ini tuh berasa lebih ergonomis di genggaman ya. Berasa lebih mewah dengan bodi kaca dan frame metal. Ya tapi kalau dipegangnya dalam posisi main game kayak gini, kalau gue sih lebih prefer sama ini nih, Infinix GT30 Pro. Ya karena emang posisinya tuh, apalagi posisi jarinya tuh ya, nyaman banget buat main game. Karena punya sudut bodi yang lebih rounder ya, lebih bulat, jadi jari lebih nyaman nyender di frame HP. Lebih ringan juga, jadi nggak cepet pegal, dan permukaan bodi itu terasa lebih adem karena bahannya polikarbonat, bukan bahan kaca. Oh ya, di cover belakang ini, dua HP ini tuh punya lampu ya. Asus lebih unggul soal lampu karena udah RGB. Bisa diatur warna nyala lampunya. Tapi GT30 Pro lebih eye-catching karena walaupun layar padam, lampu mechanical light wave tetap nyala. Sementara kalau Asus ROG Phone, kalau misalkan layarnya mati kayak gini, ya dia ikutan mati juga lampunya. Nggak bisa nyala terus. Ditambah lagi untuk nyalain lampu ini tuh harus masuk mode performa ekstrim, yang bikin HP tuh rakus daya baterai. Cepat habis baterainya dan anget terus nih HP. Sementara Infinix GT30 Pro ini berasa lebih adem. Ya plus minusnya sih dari segi desain kayak gitu ya. Mau yang lebih mewah tapi bayar lebih mahal, atau mau yang lebih adem, lebih nyaman kalau buat main game. Nah, sementara kalau dari segi visualnya, dua layar HP ini tuh udah sama-sama pakai panel AMOLED, jadi warna ditampilin tuh layar berasa lebih vibrant dan vivid, berasa cerah dan tajam. Asus ROG Phone 8 dengan layar 6,78 inch Full HD+, refresh layarnya tinggi banget di 165 Hz. Sementara Infinix GT30 Pro punya ukuran layar yang sama, resolusi layar tapi lebih tinggi, udah 1,5K, dan refresh rate layarnya juga udah gaming 144 Hz. Dua-duanya sama terang di bawah cahaya terik matahari, sama-sama jelas dan jernih, buat main game panas-panasan pasti tetap aman. Ya cuma dengan penggunaan outdoor gini, walaupun penggunaannya cuma casual aja gitu ya, HP itu berasa lebih hangat dibandingkan Infinix yang cenderung lebih adem. Dan secara estetika, gue lebih ngerasa Infinix tuh terasa lebih premium, udah kayak iPhone terbaru dengan sudut layar yang lebih ngebulat dibandingkan layarnya Asus. Ya preferensi gue aja sih, tapi untuk kualitas warna ya, Asus tuh cenderung bikin warna lebih berani, sementara Infinix apa adanya, sesuai aslinya. Tapi warnanya bisa dibikin lebih cerah lagi ya, ada settingannya. Nah, untuk kualitas suara, kedua HP ini tuh tentu aja udah dual speaker dong. Dimana Asus speaker keduanya barengan sama earpiece, sementara Infinix udah pakai speaker khusus. Dan untuk tuningan audio, Asus pakai Audio Wizard ya, buatan Asus sendiri, sementara Infinix tuned by DTS. Kualitas suaranya ya sama-sama kencang, sama-sama kuat, dan sama-sama detail. Di sektor performanya, ya kalau Asus sesuai harga ya, pakai chipset flagship tahun lalu, Snapdragon 8 Gen 3 dengan 12GB RAM. Sementara Infinix GT30 Pro pakai Dimensity 8350 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB ya. ROG 8 skor AnTuTu-nya tembus 2 juta, Infinix mencapai 1,5 juta. Emang ya, selisih skor AnTuTu-nya tuh beda jauh ya, beda setengah juta. Tapi pengalaman main game itu bukan sekedar skor AnTuTu doang. Yuk kita cobain buat main game kedua HP ini. Sebelum mulai gamenya, gue pengen kasih lihat fitur-fitur game dua HP ini. Udah lengkap banget loh. Di game Genie-nya Asus sudah ada fitur auto pick dan auto run untuk game Genshin Impact. Dan ternyata di Infinix juga ada fitur ini. Nggak mau kalah nih Infinix. Kalahnya ya cuma di sini nih. Udah ada fitur untuk nampilin sistem informasi untuk FPS counter dan suhu. Sementara Infinix belum ada. Dan sebagai HP gaming sejati, dua-duanya juga udah punya shoulder trigger button, sama-sama sensitif dan bisa diatur kesensitivitasnya maupun haptic feedbacknya. Ya cuma seperti yang gue bilang tadi ya, kalau buat main game di genggaman tangan tuh gue lebih suka Infinix ya, karena ini nih lebih round gitu ya, lebih bulat, jadinya nyaman banget di tangan dan juga bodinya nggak berasa lebih panas.
Kita cobain game pertama ya, Mobile Legends. Kedua HP ini udah bisa main dengan grafis ultra, dan selama permainan ya, dua-duanya tuh aman lancar di 120 fps selama main. Waktu dipakai main agak lama, suhu HP Asus mencapai 43 derajat, dan di Infinix juga sama, setara panasnya. Ya cuma karena frame metal dan bodi kacanya, HP-nya tuh berasa lebih panas di genggaman. Nah terus game kedua nih, COD Mobile, sama-sama bisa jalanin game di settingan grafis maksimal, dan dua-duanya aman lancar. Asus bisa stabil di 50-90 fps, dan suhunya stabil di 42 derajat. Infinix juga bisa stabil 59-61 fps, tapi suhunya bisa lebih rendah loh, bisa stabil 40 derajat aja. Buat game Genshin Impact, ini game yang berasa berat banget ya. Asus bisa stabil di 60 fps dan suhunya panas banget, 47 derajat. Sementara Infinix tuh stabilnya di 40 fps ya, tapi suhunya jauh lebih adem ya, cuma 44 derajat aja. Intinya kalau performa main game itu nggak berasa beda jauh ya, berasa mirip-mirip performanya, tapi Infinix lebih adem. HP-nya lebih murah, tapi pengalaman main gamenya berasa lebih wah. Nah, sementara untuk daya tahan baterainya nih, kapasitas baterainya sama loh, 5500 mAh, dan waktu gue cek buat main game ya, sama-sama dalam ruangan, koneksi WiFi plus SIM card, dan sama-sama pakai grafis maksimal. Untuk main game Mobile Legends sejam, Infinix cuma ngabisin 18% baterai, tapi Asus bisa berkurang 22%, lebih boros Asus. Buat main game COD Mobile, Infinix cuma ngabisin 16%, dan Asus juga sama, 16% aja baterainya berkurang. Nah, ketika gue cobain buat main game yang berat ya, Genshin Impact, GT30 Pro tuh habisnya 22%, sementara Asus bisa habis 24%. Jadi overall kalau buat main game baterainya lebih awet Infinix GT30 Pro. Mantap banget ya Infinix GT30 Pro, udah lebih adem, baterainya lebih awet juga. Harganya setengahnya aja lagi dibanding harga launchingnya. Buat ngecharge, sama-sama udah punya fitur bypass charging, cuma bypass chargingnya Asus mesti lewat port charging samping. Infinix udah support teknologi 45 watt buat ngecharge-nya dan 30 watt untuk wireless charging. Kalau ngecas pakai charger bawaan, untuk mencapai 50% cuma butuh waktu 22 menit. Sementara untuk penuh 100% butuh waktunya 55 menit. Nah kalau Asus, charging kabelnya lebih gede ya, 65 watt, sementara charging wirelessnya cuma 15 watt. Dimana dipakai ngecas 50% tuh cuma butuh waktu 17 menit. Sementara untuk ngecas sampai penuh 100% butuh waktunya cuma 46 menit. Menarik ya, kalau ngecas pakai kabel, Asus lebih cepat. Sementara kalau pakai wireless, Infinix GT30 Pro lebih cepat penuhnya. Dan dari sisi software ya, saat ini dua-duanya udah Android 15. Ya walaupun Asus ROG Phone 8 ini tahun lalu launchingnya masih pakai Android 14 ya, dan dua-duanya bakalan dapat update Android 2 kali. Yang bikin menarik dan bikin bingung ya dari Infinix GT30 Pro ini, fitur AI Studio-nya loh. Udah keren banget. Kalau lu foto-foto terus mau hapus objek yang nggak diinginkan ya, fitur AI Eraser-nya tuh ajaib banget. Bisa menghapus dan mengisi bagian yang dihapus digambar ulang gitu ya, bagian yang dihapusnya tuh dengan sangat baik. Keren banget loh untuk HP harga di bawah 4 juta. Tapi ROG Phone 8 yang harganya lebih mahal ini belum punya fitur ini. Sayang banget ya. Nah sementara untuk bagian kameranya, kita bahasnya kamera depannya dulu deh. Secara hardware Asus tuh lebih unggul ya, dengan 32 megapiksel dan aperture sempit f2.5. Tapi Infinix, walaupun hanya 13 megapiksel, aperture lensanya tuh lebih besar untuk menangkap cahaya lebih banyak dengan f2.2. Ya kalau lihat hasil foto-foto selfie-nya kayak gini, dimana Asus tuh warna foto termasuk skin tone tuh gonjreng banget ya. Muka gue tuh dibikin merah merona banget, udah kayak kelamaan main layangan. Rumput dan pohon juga dibikin lebih hijau. Sementara Infinix tuh warnanya lebih natural, sesuai sama asli. Sementara untuk detailnya ya, sesuai sama resolusi kamera, Asus sedikit lebih tajam. Sementara untuk kamera belakang, Infinix GT30 Pro dual kamera 108 megapiksel f1.9 dan satu lagi 8 megapiksel kamera ultra wide. Kalau ROG Phone 8 udah triple kamera dengan 50 megapiksel f1.9 OIS untuk kamera utamanya, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro yang masih FF, masih fix fokus. Dan walaupun nggak punya kamera makro ya, ternyata 3 kali zoomnya Infinix tuh bisa bersaing loh buat bikin foto-foto ala makro. Foto-foto barang-barang bisa dapet detailnya juga dengan sangat baik. Nah ini nih perbandingan si foto-foto kamera utamanya, dimana Asus tuh warnanya tuh terlalu gonjreng ya, kayak kamera depannya tadi. Hijau dan merahnya tuh lebih tegas. Kalau gue bilang sih terlalu banyak processing ya. Sementara Infinix untuk tone warnanya natural mendekati aslinya. Ya sebenarnya kalau foto tuh hasilnya tergantung selera sih, mana yang lo suka aja. Untuk hasil foto-foto kamera ultrawide-nya kayak gini nih guys. Dengan cakupan lensa yang sama-sama 13 megapiksel, hasilnya tuh bisa lo nilai sendiri. Sekali lagi kalau gue bilang ya, Asus warnanya over. Nah kalau dipakai buat foto malam hari, gue harus akuin Asus lebih baik dalam processing hasil foto. Bagian cahaya lampu tuh nggak over bright, dan bagian gelap udah cukup minim noise. Sementara buat Infinix, ya ini sebenarnya bisa dibenerin ya.
pakai software update aja supaya hasilnya lebih optimal. Ya kalau buat foto-foto kayak gitu hasilnya. Sementara kalau buat rekaman video, baik Infinix GT30 Pro maupun Asus ROG Phone 8 buat rekaman video pasti stabil. Oke, perekaman video sama-sama di 4K nih, 60 fps. Menurut lo mana yang lebih asik dilihatnya? Kalau gue lihat ya, secara warna, kalau di layar gitu, Asus ini tuh dia berasa lebih vivid warnanya. Tapi secara natural warnanya si Infinix tuh lebih natural gitu. Gue lebih suka warnanya Infinix sih, lebih natural. Kalau yang Asus tuh lebih di touch gitu. Nah kali ini perekaman video kamera depannya nih ya, sama-sama Full HD 30 fps. Sebenarnya Infinix tuh bisa Full HD 60 fps sampai 4K 30 fps juga bisa. Cuma karena Asusnya nggak bisa, ROG Phone 8 nggak bisa, cuman Full HD 30 fps aja. Jadinya gue kasih perbandingannya ya yang Full HD 30 fps aja. Ya kesimpulan yang gue dapat ya dari perbandingan dua HP ini yang sama-sama HP gaming tapi beda kelas jauh gitu ya. Harganya tuh terpaut jauh banget. Ternyata yang lebih mahal tuh nggak selalu lebih unggul. Dan yang harganya lebih terjangkau masih bisa bersaing. Buat kualitas layar dan untuk penggunaan daya baterai, terus juga dipakai buat main game, feel-nya gitu ya, gue prefer Infinix GT30 Pro sih. Sementara kalau buat kameranya, gue masih cenderung ke Asus ROG Phone 8. Ya tapi jangan lupa, Infinix ini software update-nya masih 2 tahun lagi dan security patch-nya sampai 3 tahun. Kalau dapat software update kan pasti ada yang dibenerin, pasti ada yang dioptimasi. Dan kalau buat desainnya seperti yang gue bilang tadi ya, kalau desain itu masing-masing selera orang, nggak bisa dipaksakan mana yang lebih bagus. Kalau sendiri gimana? Kalau punya budget mepet, mending pilih yang mana? Asus atau Infinix? Ya kalau gue sih harga nggak masalah, yang penting murah. Udah segitu aja, jangan lupa komentarnya. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Menarik banget ya. Harga lebih terjangkau tapi berasa lebih wow buat main game.